Ini video tentang kelanjutan 2 hari yang lalu saya pernah membahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman atau rekan-rekan subscriber dimanapun Anda berada. Oke, selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian selalu diberikan kelancaran dalam setiap hal. Amin ya robbal alamin. Oke ya, konten kali ini videonya tentang amankah tambal ban pres. Nah, ini video tentang kelanjutan 2 hari yang lalu saya pernah membahas dengan tema judul amankah tambal ban tip top. Ini kelanjutannya ya guys. Jadi kalau yang video kemarin langsung saya gabungin takutnya kepanjangan, jadi saya bikin bagian keduanya itu amankah tambal ban pres. Oke, yang permasalahan di sini yang terjadi bocor bagian samping. Nah, ini ada 2 tempat. Ini sininya sobek horizontal. Nah, ini perkiraan ada 3 atau 4 cm. Dan bawahnya ini sudah ditambal tubeless karena tidak mampu menutup lubang ya. Nah, jika ini dilakukan tambal ban pres, ini tetap hasilnya kurang maksimal. Yang pernah saya bahas tentang salah satu plat lempengan pres ini, untuk menutup kedua lubang ini kurang maksimal. Terlebih dahulu bannya ini kecil ya, 175/65 ring 14, jadi kurang maksimal sekali untuk menutup bagian luar dan dalam. Ada kemungkinan kalau bannya agak besar seperti yang di depan kita sedang dilakukan tambal ban pres ini. Nah, ukurannya 205/65 ring 16. Kita akan sesuaikan dengan plat lempengan ini ya, karena kan ada yang diameternya agak besar gitu. Dan ini kalau seandainya pakai yang diameternya besar, itu tidak muat gitu. Jadi buat bapak-bapak atau ibu-ibu, ini perhatikan ketika ban Anda sobek, itu terjadi di bagian samping itu ada terjadi 2 tempat enggak gitu, dan ukuran bannya berapa, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas sedikit untuk bagian bit. Ini kan area ini nih menyentuh sekali ke velg ya. Ketika ban dipasang ke velg, diisi angin, disinilah yang menyentuh ke velg. Namanya ini bit heel ya, bit heel ya. Nah, untuk bagian dalam ini ada yang namanya bit 2 ya, bit 2. Nah, di sininya nih. Nah, untuk yang area datarnya ini namanya bit base. Ini adalah salah satu komponen penting atau pondasi di sebuah ban, karena di dalam sini ada namanya bit wear, yaitu dia di dalamnya itu mengandung kawat baja ya. Nah, jadi ini kawat baja melingkar seperti ban gitu, bulat. Nah, kawat bajanya itu berkarbon tinggi ya teman-teman. Makanya ketika kerusakan ini terjadi, ini ketika dikerjakan kalau memang kurang maksimal, nah itunya sudah ditolak, tidak dilakukan perbaikan. Nah, mungkin kalau di tempat lain ada yang sanggup, artinya kapasitas alat ini tidak memadai seperti yang di tempat lain. Mungkin tempat lain menyanggupi ya, karena kapasitas alatnya lebih bagus dan lebih baik lagi ya. Jadi tidak semua tempat juga pasti menolak, tergantung dari tukang tambal bannya, dia siap mengerjakannya atau tidak gitu. Nah, lanjut ke kenapa tidak bisa dengan alat lempengan pres ini ya, tidak mencukupi di sini. Terlebih dahulu ban ini dipakai untuk ban utama. Jadi kalau seandainya ban ini dikerjakan sama si pengguna mobil ini, dijadikan ban utama atau ban harian ya. Itulah yang jadi pertimbangan penting pada si penambal bannya gitu. Nah, kecuali kalau ban ini hanya untuk serep, ada kemungkinan bisa diusahakan. Jadi intinya gini, kalau misalnya di sini terjadi 1 titik saja ya di area sini,
Nah, ini tidak terjadi masalah. Ini masih bisa diusahakan seperti itu. Masih bisa diusahakan untuk dikerjakan. Oke ya, buat teman-teman atau rekan-rekan subscriber dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk pendapatnya gimana tentang video ini, tulis di bawah kolom komentar video saya ya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.